Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 43115010 Di sini, di video kali ini, saya akan mempresentasikan video tentang bisnis saya, yaitu sandal kulit yang bermerek Esnashani. Berikut videonya. Nah, selanjutnya ini adalah logo Esnashani itu sendiri. Slogan kami yaitu the best fashion for you. Kenapa mengambil slogan tersebut? Karena kami memfokuskan fashion atau penampilan desain, dan yang dimana sandal kulit termasuk fashion yang harus kita perhatikan. Apalagi sandal kulit terbuat dari bahan ramah lingkungan loh. Selanjutnya, Esnashani terdapat isu atau kebutuhan pasar, kasus, dan juga mempunyai solusi yang sudah ada. Yang pertama, Esnashani terdapat 3 isu dan juga mempunyai solusi yang sudah ada. Yang pertama, Esnashani terdapat 3 isu atau kebutuhan pasar. Dan yang pertama, yang dimana masyarakat banyak mengerti tentang fashion maupun harga tidak terlalu mahal, tetapi mempunyai daya tarik yang bagus untuk masyarakat kalangan anak muda, tidak hanya orang tua saja. Yang kedua, Esnashani mencoba berinovasi dengan produk kudapan sandal yang terbuat dari kulit. Yang ketiga, kulit merupakan bahan yang sangat ramah lingkungan karena terbuat dari kulit hewan. Yang kedua pada kasus Esnashani itu sendiri ialah yang dimana ketika saya sendiri melihat pedagang tradisional yang menjual produk terbuat dari kulit, sehingga saya pun berpikir bahwa kulit merupakan bahan yang sangat ramah lingkungan karena terbuat dari kulit hewan, dan sampai saat ini saya belum atau jarang sekali melihat ada produk yang terbuat dari bahan kulit asli. Bahkan yang menjadi tren sekarang yaitu produk lokal ataupun impor. Dan dari situlah yang menjadi pemicu ketertarikan saya untuk membuat bisnis usaha sandal yang terbuat dari kulit, agar dapat membuat tren salah satu fashion yang terbuat dari kulit yang dapat menjaga keramahan lingkungan dan dapat meningkatkan produk-produk bikinan asal dari kelestarian Indonesia. Dan yang ketiga, terdapat solusi yang sudah ada dari Esnashani ini ialah yang pertama, produk sandal kulit Esnashani lebih menonjolkan untuk laki-laki dengan kalangan orang tua. Yang kedua, melakukan pemasaran offline dengan menjual di store-store sandal kulit. Yang ketiga, dibuat semenarik mungkin agar konsumen dapat tertarik pada produk sandal kulit ini. Nah, Esnashani juga terdapat solusi yang ditawarkan kepada konsumen. Terdapat 3 solusi yang ditawarkan, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan desain agar tidak terlalu fokus kepada kalangan orang tua saja, tetapi kepada anak muda milenial juga. Yang kedua, mengadakan pemasaran online agar meluaskan daya tarik konsumen. Dan yang terakhir, ketiga, mengadakan desain untuk perempuan seperti sepatu wedges dan flat shoes. Selanjutnya, ada value proposition yang unik. Di value proposition ini terdapat 2 benefit, yang diantaranya yaitu yang pertama, fungsional benefit di produk sandal kulit, yang dimana produk dari sandal kulit Esnashani merupakan sandal yang nyaman dan ramah lingkungan, sehingga jika digunakan untuk berjalan dalam jangka waktu yang lama tidak akan cedera pada kaki. Dan selain itu, produk
produk sandal kulit ini juga dapat memudahkan untuk memakai dan mudah sekali untuk melepaskannya juga. Dan untuk emotional benefitnya, produk dari sandal kulit Essential ini lebih memfokuskan terhadap layanan yang sangat baik, seperti keramahan dalam melayani pelanggan, menanggapi keluhan-keluhan dari konsumen. Nah, ini adalah gambar dari produk Essential dan di sampingnya yaitu link dari sosial media Essential. Dan di Essential ini terdapat inputnya juga. Pada bagian input ini, kami menjelaskan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam ide bisnis Essential. Bahan-bahannya itu kita memakai gunting, pisau cutter, martil, paku klik, atau pelubang dari kulitnya itu. Yang keempat, ada pen putih, pakai kulit binatang, sol karet, benang nilon, jarum jahit, pola tatakan, dan juga kardus dan kertas plastik putih untuk membungkus sandal kulitnya itu sendiri dalam mempacking. Dan ada juga peralatannya, yaitu kita menggunakan mesin jahit khusus sandal, dan juga sulas sandal atau untuk ngepres sandal, dan yang terakhir adalah oven. Selanjutnya terdapat prosesnya. Pada proses ini sendiri, kami menjelaskan pembuatan sandal kulit Essential. Yang pertama, pilih dan siapkan bahan apa yang ingin dipakai. Yang kedua, setelah itu bahan yang sudah dipilih lanjut dibuatkan dua jenis gambar pola, yaitu alas logo dan bentuk alas sandal. Yang ketiga, kemudian pola yang telah digambar digunting secara sepasang dan berurutan sesuai dengan sandalnya. Setelah selesai dijahit, pola dilem dengan bagian alasnya sesuai desain yang diinginkan. Kemudian dipukul dengan menggunakan martil khusus. Selanjutnya, setelah tahap ini selesai, bagian tatak bawah dilem kembali karena akan ditempel di bagian tatakan karet pijakannya. Dan untuk outputnya, yang dimana ini adalah hasil pembuatannya. Sandal kulit Essential yang telah diproduksi atau yang telah dibuat siap untuk dipakai dan untuk diorder kepada pelanggan. Sandal kulit Essential mempunyai keterampilan dan pembuatan usaha ini, yaitu dapat merekomendasikan model bentuk sesuai keinginan dan memiliki keunikan dan memiliki keunikan dalam pembuatannya. Dan kami berharap produk sandal kulit Essential ini dapat diterima oleh kalangan masyarakat dan anak-anak remaja, dewasa, sampai pun orang tua. Untuk outcome-nya, terdapat 4 manfaat dari produk sandal kulit ini sendiri, yaitu yang pertama, konsumen bisa mendapatkan sandal kulit yang sangat nyaman dipakai. Yang kedua, konsumen bisa mendapatkan sandal kulit dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, konsumen bisa juga mendapatkan sandal kulit ini yang sangat tahan lama. Yang keempat, bisa mendapatkannya karena sandal kulit ini yang sangat fleksibel. Nah, untuk target customer-nya, pada target konsumen, kami baru menjangkau kategori untuk target pasarnya, yang dimana diantaranya yaitu kalangan anak-anak, remaja, dan orang tua. Untuk market sizingnya
yaitu yang kami jangkau untuk pemasaran sandal kulit ini di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya kami memfokuskan daerah Jakarta saja, dan setelah itu kami juga memfokuskan ke bagian Jakarta Barat untuk memfokusnya, tetapi khusus di wilayah Cengkareng saja. Dan yang kami lebih fokuskan dan selanjutnya terdapat kompetisi dan posisi pesaing. Ini adalah pesaing dari usaha kami yang memproduksi produk yang sama berbahan kulit, yang dimana pesaing ini secara langsung dan tidak langsung. Pesaing yang secara langsung ini diantaranya yaitu yang pertama ada toko sandal kulit dari Haji Yusuf Jamal. Yang kedua ada toko sandal kulit dari Jaya Collection. Dan yang ketiga ada toko sandal kulit dari Pakalolo Coach. Dan untuk pesaing yang tidak langsungnya yaitu dari toko online shop di Instagram, yaitu yang pertama ada @sandalkulit.online, yang kedua @magetan_sandalkulit, dan yang terakhir ada @putri_letter. Ini ada sumber pendapatan. Di sumber pendapatan ini terdapat sumber pendapatan 1, 2, 3, dan sampai 4. Di sumber pendapatan ini terdapat harga per unit, COGS per unit, ada juga laba kotor per unit. Dan ini ada diagram sumber pendapatan, yang dimana diagram itu termasuk proyeksi profit, COGS, dan laba kotor. Dan yang dimana di diagram ini di masing-masing perhitungan terdapat total nilai pendapatan, COGS, total beban operasional, dan laba bersih. Dan diagram sumber pendapatan 1-4 ini selalu meningkat. Kebutuhan dan alokasi dana pemasaran, saya mengeluarkan dana sebesar 2 juta. Untuk modal kerja saya mengeluarkan dana sebesar 21.030.000. Untuk rekrutmen saya mengeluarkan dana 1 juta. Untuk pengeluaran modal belanja mengeluarkan dana sebesar 9.180.000. Untuk pengembangan produk R&D mengeluarkan dana sebesar 3 juta. Dan total keseluruhan pengeluaran dananya yaitu 36.210.000. Untuk jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulannya, kami mengeluarkan sebesar 3.950.000. Nah, ini terdapat runway. Dalam berapa bulan pendanaan tersebut akan habis. Di usaha kami ini, di usaha sandal kulit kami ini, pendanaan akan habis dalam setiap 6 bulan 1 kali. Karena untuk modal belanja dan juga untuk biaya operasional. Ini ada strategi. Di strategi ini adalah termasuk rencana atau strategi dalam 1 bulan sampai 5 tahun, dan sampai setelah tahun kelimanya rencana bisnis Asing-Asani. Nah, di fase bulan pertama sampai bulan ke-6
Esngasani mempunyai rencana yang pertama yaitu soft launching. Yang kedua, memiliki tim berjumlah 5 orang. Yang ketiga, mencari tempat dan survei tempat yang strategis untuk perlahan membangun toko sandal kulit. Yang keempat, kami setelah mencari tempat dan survei tempat, kami menyewa toko di Cengkareng Barat. Di fase kedua, bulan ke-6 sampai ke-12, kami mentargetkan sasaran penjualan per bulan. Yang kedua, membuat website. Dan yang ketiga, melakukan pemasaran online melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya. Untuk di fase ketiga, dalam bulan ke-13 sampai bulan ke-18, Esngasani membuat grand launching. Dan selanjutnya membuat produksi sandal kulit laki-laki. Yang ketiga, membuat atau membangun toko di daerah Rawabuaya, Jakarta Barat. Yang di fase pertama kita baru menyewa tokonya, dan di fase ketiga kami berinisiatif untuk membangun toko tersendiri tanpa menyewanya lagi. Di fase keempat, bulan ke-19 sampai bulan ke-24, kami meluncurkan desain produk baru, sandal kulit khusus wanita. Yang kedua, kami mengadakan acara pameran atau bazar untuk memasarkannya. Yang ketiga, memberikan diskon atau hadiah untuk pelanggan. Yang keempat, kami menggunakan jasa vlogger atau selebgram terkenal. Di fase kelima atau tahun 3 sampai tahun kelima, kami membuat grand launching lagi. Yang kedua, kami membuka perekrutan karyawan baru untuk menambah karyawan. Yang ketiga, membangun dan membuka cabang baru atau store baru yang kedua di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Untuk fase ke-6 yang terakhir, setelah tahun kelima, kami mendapatkan 500 pelanggan per hari di masing-masing cabang. Yang kedua, kami meningkatkan tingkat produksi sandal kulit Esngasani. Yang ketiga, kami mengajak perusahaan lain untuk bekerja sama agar usaha kami ini berkembang. Dan ini terdapat proyeksi keuangan. Di proyeksi keuangan ini itu termasuk data-data pemasukan laporan keuangan. Di data-data laporan keuangan ini kita memasukkan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Nah, dan ini adalah kontak personnya. Silahkan hubungi saya sendiri sebagai CO dari Esngasani, dan bisa juga hubungi ke website atau Instagram dari Esngasani. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.